pisah dari 11 perbankan 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal studi kasus dari PT Gasi Smart. Yang perlu kita lakukan pertama adalah kita harus membuat data perusahaan pada Mayop. Cara membuat data perusahaan adalah klik tombol Start, pilih All Program, Mayop Accounting. Di dalam kotak dialog terdapat 5 tombol akses. Yang pertama, Create, Open untuk membuka data file, Create untuk membuat data perusahaan baru, Explore untuk menampilkan data contoh yang telah disediakan, What's New untuk menampilkan file, Exit untuk mengakhiri program Mayop. Setelah pilih Next, lalu masukkan periode akuntansi. Current Financial Year diisi tahun periode berjalan, Last Month of Financial Year diisi bulan terakhir periode transaksi, Conversion Month diisi bulan periode berjalan, Number of Accounting Periods diisi jumlah bulan selama satu periode, lalu klik Next. Setelah itu akan muncul account list. Memilih tempat penyimpanan file, lalu Next. Selanjutnya akan tampil proses setelah selesai. Setelah itu klik Command Cancel dan kita akan masuk pada menu utama Mayop. Cara membuat daftar akun. Yang pertama, membuat akun baru. Yang kedua, mengedit akun. Yang ketiga, menghapus akun. Cara membuat akun baru adalah yaitu klik menu account, lalu klik menu account list. Akun tipe sesuaikan dengan jenis akun yang kita masukkan. Misal untuk cash in bank, maka tipe bank. Akun number diisi nomor akun yang ada pada buku besar. Misal untuk cash in bank 1.1100. Account name diisi nama akunnya dan opening balance diisi saldo awal yang ada pada neraca saldo awal. Cara mengedit akun adalah seandainya ada nama akun dengan nomor yang berbeda dengan yang kita inginkan atau sebaliknya, maka kita mengeditnya menjadi akun yang sesuai kebutuhan kita seperti berikut. Misal kita mengganti nomor akun petty cash dan Cara yang ketiga yaitu cara menghapus akun yang tidak terpakai dengan cara aktifkan akun yang akan dihapus. Klik edit yang terdapat di baris menu, pilih dan klik delete account, proses penghapusan selesai. Cara membuat settingan pajak PPN. Klik menu list, terus pilih teks kode. Pada teks kode list, pilih new. Pada isian teks kode, ketik PPN, description, dan lainnya. Cara membuat buku pembantu piutang, hutang, dan persediaan. Yang pertama yaitu membuat buku pembantu piutang customer. Pilih card file, pilih card list, pilih customer, pilih new. Terus klik selling details dan diisi sesuai dengan kebijakan yang ada. Jika setelah selesai semua, klik OK. Langkah berikutnya adalah memasukkan saldo awal untuk masing-masing customer. Caranya, klik setup, pilih balance, pilih customer balance. Setelah itu, pilih nama customer yang akan dimasukkan saldo awal. Misalnya Rama Elektronik, kemudian klik add cell, enter, kemudian diisi sesuai dengan saldo piutang customer yang ada di daftar piutang. Yang kedua yaitu dengan cara membuat buku pembantu hutang supplier. Yang pertama pilih card file, setelah itu pilih card list, setelah itu pilih supplier lalu new. Setelah itu masukkan semua data supplier yang terdapat dalam soal. Terus klik buying details dan diisi sesuai dengan kebijakan yang ada. Jika setelah selesai semua, klik OK. Langkah berikutnya adalah memasukkan saldo awal untuk masing-masing supplier. Caranya, klik setup, pilih balance, pilih supplier balance. Setelah itu, pilih nama supplier yang akan dimasukkan saldo awalnya. Misalnya, PT Bumi Pertiwi, kemudian klik add purchase, enter. Kemudian diisi sesuai dengan saldo hutang di supplier yang ada di daftar hutang, seperti contoh. Membuat kartu persediaan, inventory card. Pada menu utama Mayop, pilih inventory, kemudian pilih item list. Pada menu item information, masukkan kode barang dan nama barang. Kemudian pada
Pertanyaan di bawahnya akan dijawab seperti berikut. I buy this item. Diisi akan harga pokok penjualannya. Jika menggunakan metode perpetual dan diisi pembelian purchase. Jika menggunakan metode fisik, I sell this item. Diisi dengan akun penjualan sales. I inventory this item. Diisi jika metode yang digunakan adalah metode pencatatan perpetual dan dikosongi jika metode yang digunakan untuk fisik. Setelah itu, klik Selling Details dan isikan tiap pertanyaan dengan jawaban sebagai berikut. Best selling price diisi dengan harga jual per unit dari barang tersebut. Teks kode when sold diisi kode pajak saat menjual PPN. Selling unit of measure diisi satuan barang yang dijual. Inklusif atau eksklusif. Jika beri tanda checklist, maka harga jual barang sudah termasuk PPN. Tetapi jika dikosongkan, maka harga jual belum termasuk PPN. Kemudian klik OK. Membuat jurnal penyesuaian dengan cara seperti transaksi sebelumnya, yaitu dengan cara klik model banking, enter recon account, pada bank statement date, ketik tanggal akhir periode, tanggal 31 Desember sampai tanggal 31 Desember 2011. Klik atau pilih bank entry. Pada isian service charge amount, masukkan besarnya biaya biaya bank yaitu 230. Date diisi tanggal akhir periode bulan. Expense account memo diisi membayar beban administrasi bank. Pada isian interest and earned amount, masukkan besarnya biaya bank. Date diisi tanggal akhir periode. Expense account diisi akun interest expense. Memo diisi pendapat jasa giro bank. Klik record. Cara pembuatan rekonsilasi bank, yaitu pada menu utama Mayop, pilih model banking, kemudian klik record reconcile account. Pastikan akun yang akan direkonsiliasi pada posisi cash in bank. Pada isian use settlement balance, masukkan saldo cash in bank. Pada isian use settlement date, masukkan tanggal pembuatan rekonsiliasi, biasanya akhir periode, misal 31/12/2011. Setelah muncul mutasi cash in bank dalam jurnal penerimaan dan pengeluaran kas yang dibuat oleh Mayop, klik tanda checklist yang ada pada sudut kiri atas. Bandingkan antara kolom debit pada rekening koran dengan kolom withdrawals pada Mayop. Jika ada nominal yang tidak ada di rekening koran, maka pada Mayop hilangkan tanda checklistnya, sehingga akan dibaca oleh Mayop sebagai outstanding check. Begitu pula untuk kolom kredit pada rekening koran, bandingkan dengan kolom deposit pada Mayop. Jika ada nominal angka yang tidak ada di rekening koran tetapi di Mayop ada, maka hilangkan tanda checklistnya sehingga akan dibaca oleh Mayop sebagai deposit in transit. Cara menyajikan laporan report. Laporan keuangan yang dihasilkan meliputi neraca. Klik report, index report, pilih tab account, kemudian pilih balance sheet and klik display. Tampilan neraca akan ditampilkan. Pada bagian atas dapat diatur laporan neraca per tanggal yang dapat ditentukan oleh pengguna. Laporan laba atau rugi. Klik report, index report, pilih tab account, kemudian pilih profit and loss dan klik display. Tampilan laporan laba atau rugi akan ditampilkan. Pada bagian atas date from XX to XX dapat diatur laporan laba rugi dalam suatu rentang waktu tertentu. Misal, tanggal 1 bulan 12 2011 sampai dengan 31 bulan 12 2011. Laporan arus kas. Klik report, index report, pilih tab banking, kemudian pilih statement of cash flow dan klik display. Tampilan laporan arus kas akan ditampilkan. Pada bagian atas date from XX to XX dapat diatur laporan arus kas dalam satu rentang waktu tertentu. Misal, tanggal 1 bulan 12 2011 sampai dengan 31 bulan 12 2011.
Transaksi pemesanan sebuah barang dari customer. Caranya, pada menu utama Mayop, pilih Sales, klik Enter Sales, pastikan layout pada posisi item, pada pojok kiri atas jendela Sales New Item, pilih Order. Kemudian isi barang yang dipesan, klik Record. Pengiriman barang yang dipesan kepada customer. Caranya, mencatat pengiriman. Pada menu utama Mayop, pilih Sales, klik Sales Register, pilih dan klik Orders. Isikan tanggal pada kolom Date, From, atau To. Merubah transaksi pada order menjadi invoice. Caranya, pada kotak dialog Sales Register, pada nomor 1, pilih Change to Invoice untuk merubah pesanan. Isikan data yang terjadi. Setelah semua data diisi, klik Record. Apabila ada transaksi pemesanan barang di supplier, caranya, pada menu utama Mayop, pilih Purchase, pilih klik Enter Purchase, pastikan layout pada posisi item, pada pojok kiri atas jendela Purchase New Item, pilih Order. Kemudian isi barang yang dipesan, klik Record. Penerimaan barang yang dipesan dari supplier. Mencatat penerimaan barang yang dipesan. Caranya, pada menu utama Mayop, pilih Purchase, pilih klik Purchase Register, klik Order, isikan tanggal pada kolom Date, From. Merubah transaksi dari orderan menjadi Bills. Caranya, pada kotak dialog Purchase Register, pada nomor 1, pilih Change to Bill untuk merubah pesanan menjadi hutang kepada supplier. Isikan data yang terjadi. Setelah semua data diisi, klik Record. Apabila ada pemesanan barang menggunakan uang muka, link pada Sales Account, link pada Purchase Account. Isikan uang yang diterima atau dibayarkan. Misal, perusahaan yang melakukan tutup buku pada akhir tahun. Perusahaan yang melakukan tutup buku pada tahun berikutnya dapat melakukan tutup bukunya melalui Start a New Year. Untuk melakukan proses tutup buku, caranya, yang pertama buku menu utama Mayop, yang kedua pilih file kemudian backup seperti gambar. Klik Continue, ganti nama data sesuai Anda dan pilih lokasi tempat penyimpanan atau tidak usah diganti. Klik Save. Pada menu utama Mayop, klik File dan klik Start a New Year. Pada kotak dialog Start a New Financial Year hingga klik Continue saja. Untuk memenuhi proses tutup buku, maka klik Start a New Financial Year. Selanjutnya Mayop akan melakukan proses tutup buku dan membuka tahun buku baru. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila banyak salah.